Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita melakukan ice breaking dan berdoa terlebih dahulu. Di sini adakah anak yang mau memimpin maju ke depan untuk ice breaking dan memimpin doa? Saya, Pak. Oke, Rahel, maju ke depan silakan. Ice breaking mulai. Oke, anak-anak, di sini Bapak akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Di sini apakah anak-anak hari ini masuk semua? Jadi tidak ada yang bolos ya? Alhamdulillah. Ya anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia, cinta kepada bangsa tanah air kita di sini menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Di sini adakah yang mau memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Saya, Pak. Ya, Delsi, silakan di depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Oke, anak-anak, di sini Bapak ingin berpesan kepada anak-anak agar sekolahnya belajarnya yang rajin, jangan suka malas, jangan suka bolos. Karena jika anak-anak tidak rajin sekolah, maka yang dirugikan itu adalah anak sendiri. Anak-anak sendiri yang dirugikan, karena jika sering bolos, sering malas, tidak masuk sekolah atau tidak masuk pelajaran, maka anak-anak otomatis akan ketertinggalan materi pelajaran. Dan yang bisa memungkinkan jika anak sering bolos, anak-anak bisa tidak naik kelas. Di sini adakah anak yang mau tidak naik kelas? Jadi semuanya ingin naik kelas. Jadi jika ingin anak-anak ingin naik kelas, maka belajarlah yang rajin. Jangan suka bolos. Oke anak-anak, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar anak-anak bisa mengetahui tumbuh-tumbuhan, bagian tumbuh-tumbuhan. Yang pertama itu bagian tumbuh-tumbuhan, yang kedua yaitu agar anak-anak bisa mengetahui dan memahami jenis dan fungsi tumbuhan. Nah, itu ada dua. Yang pertama, agar anak bisa mengenal bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, mengenal fungsi bagian tumbuhan. Ya, anak, di sini Bapak ingin mengulang pelajaran yang minggu kemarin, yang telah kita pelajari minggu kemarin. Apakah anak-anak masih ingat pelajaran yang kita pelajari pada minggu kemarin? Apa yang pelajaran yang kita ajari pada minggu kemarin itu? Masih ingat? Alhamdulillah. Organ pernapasan. Ada berapa organ pernapasan? Yang pertama itu apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang pertama hidung, yang kedua tenggorokan, yang ketiga cabang tenggorokan, yang keempat adalah paru-paru. Oke anak-anak, alhamdulillah karena anak-anak masih ingat dan masih tahu pelajaran yang kita ajarkan pada minggu kemarin. Oke anak-anak, di sini Bapak akan memasuki kegiatan inti kita pada materi pelajaran kita pagi hari ini, yaitu mengenal bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Di sini Bapak akan menuliskan sedikit tentang bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan ada 5. Bagian tumbuhan. Oke, yang pertama itu ada akar. Ini kita tulis akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Yang keempat itu ada bunga. Yang terakhir itu ada buah. Inilah anak-anak, ada bagian-bagian tumbuh-tumbuhan ada 5. Yang pertama itu adalah akar, yang kedua adalah batang, yang ketiga adalah daun, yang keempat adalah bunga, yang kelima adalah buah. Di sini juga Bapak akan menuliskan fungsi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Yang pertama itu ada akar. Akar. Apa fungsi akar? Akar fungsinya
fungsinya menyerap air, dan zat hara di dalam tanah. Nah, inilah fungsi akar. Yang kedua ada itu namanya batang. Batang juga ada fungsinya. Batang fungsinya apa fungsi batang? Menyalurkan air dan zat hara ke seluruh bagian tumbuhan. Atau sebagai cadangan makanan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada daun. Daun juga memiliki fungsinya. Daun fungsinya sebagai apa fungsi daun? Tempat sebagai berlangsungnya fotosintesis. Dan membuat makanan. Yang keempat itu ada bunga. Bunga fungsinya tempat penyerbukan. Tempat penyerbukan atau perkawinan. Nah, yang terakhir ada buah. Tempat penyimpan makanan. Buah. Tempat penyimpan cadangan makanan. Oke, anak-anak, di sini Bapak ulangi, di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, yang kelima ada buah. Itulah bagian-bagian tumbuhan. Di sini juga ada fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Yang pertama itu akar, fungsinya apa? Tanah. Yang kedua, batang fungsinya menyalurkan air dan zat hara ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, yang ketiga, daun fungsinya tempat sebagai fotosintesis dan membuat makanan. Yang keempat ada bunga fungsinya tempat penyerbukan atau perkawinan. Nah, yang terakhir ini ada buah fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, anak-anak, di sini selain bagian-bagian tumbuhan dan fungsi tumbuh-tumbuhan, juga ada jenis-jenis akar. Di sini ada jenis tumbuhan itu memiliki akar. Yang pertama itu akar. Akar ini memiliki jenis
akar tunggang dan akar serabut. Tunggang dan serabut. Nah, di sini Bapak juga akan menunjukkan sebuah tumbuh-tumbuhan. Ini lengkap, tumbuh-tumbuhannya ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, dan ada bunga. Ini lengkap. Di sini yang kita ajar yang pertama adalah akar. Akar yaitu terbagi menjadi dua jenis, ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki cabang-cabang yang besar dan ada cabang yang besar lurus ke bawah. Itu ciri-ciri akar tunggang. Akar serabut tidak memiliki akar-akar yang besar dan tidak memiliki akar yang panjang ke bawah. Itu akar serabut itu hanya memiliki serabut-serabut akar. Nah, itu tentang akar. Yang kedua, ada batang. Batang ini ada batang kayu dan ada batang basah jenisnya. Batang kayu. Nah, ini batang kayu ini biasanya ada pada tanaman buah mangga, buah jeruk, buah nangka. Itu ngapa dikatakan batang kayu? Karena batangnya itu kayu keras. Nah, kalau batang basah seperti bunga, tanaman bunga yang Pak pegang ini. Yang Pak pegang ini termasuk batang basah. Contoh lainnya ada pada bayam atau selada. Ini tidak keras, mudah dipatahkan. Karena dia disebut batang basah. Selanjutnya daun. Daun ini banyak jenisnya anak-anak. Ada jenis daun menyirip. Melengkung ada, menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Oke anak-anak, di sini daun memiliki berapa jenis macam bentuk daun. Yang pertama itu ada daun menyirip, yang kedua ada daun menjari, yang ketiga ada daun semenjajar, dan yang keempat itu ada daun melengkung. Oke, jenis daun menyirip. Nah, menyirip ini ada pada daun ini nangka, daun duku, daun jambu. Mengapa dikatakan menyirip? Karena dia bentuknya sama dengan sirip ikan. Itu dikatakan daun menyirip. Nah, ini yang Pak pegang ini juga termasuk daun menyirip. Tanaman yang Pak pegang ini. Itu jenis daun menyirip. Daun menjari itu mengapa dikatakan daun bentuknya jenisnya seperti jari. Itulah dikatakan daun menjari. Dia banyak cabangnya seperti jari. Contoh, adakah ada yang tahu dalam melihat tanaman yang berbentuk tanaman seperti jari? Daun ubi atau singkong. Yang pertama. Yang kedua, daun apa lagi anak-anak? Pernahkah anak-anak melihat atau sekeliling di rumah tanaman yang berbentuk daun menjari? Pepaya. Oke, pepaya. Ini ada jambu, duku, nangka, menjari. Ada singkong. Daun singkong. Kedua ada pepaya. Oke, benar. Menjari itu yang pernah kita lihat tanaman di sekitar rumah kita itu ada namanya daun singkong dengan pepaya. Itu daun menjari. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada daun sejajar. Mengapa dikatakan daun sejajar? Karena dia hanya memiliki tulang di tengah. Itu daun
yang memiliki hanya satu tulang yang berada di tengah-tengah daun. Biasanya daun yang sejajar memiliki ukuran yang panjang. Contoh, pernahkah anak-anak melihat daun yang berukuran panjang dan memiliki tulang yang berada di tengah? Pernah? Daun apa? Bambu. Oke, bambu. Yang pertama itu adalah bambu. Oke, yang kedua. Pisang. Oke, pisang. Ada lagi? Pandan. Ada lagi? Makanan pokok kita itu apa? Beras. Beras itu buat dari padi. Oke, padi. Ada lagi? Kelapa. Airnya yang bisa diminum, buahnya berbentuk bulat, hijau, itu adalah kelapa. Kelapa itu termasuk daun kelapa. Oke, yang terakhir, yang ini jenis daun melengkung. Oke, anak-anak, daun yang melengkung itu mengapa dinyatakan melengkung? Karena dia seperti sendok, yaitu melengkung. Pernahkah Anda melihat tanaman yang bentuk tanaman daunnya bulat tapi dia melengkung? Ada? Yang pertama adalah sirih. Tahu dengan sirih? Sirih. Oke. Sirih. Yang kedua, keladi. Oke. Keladi bisa jadi. Keladi. Oke, yang ketiga itu bisa dikatakan daun lada. Bisa tahu dengan lada? Bumbu masak. Tahu? Ada yang pedas. Bahasa kitanya adalah sahang. Tahu? Lada. Lada ini bumbu masak juga. Daunnya melengkung, sirih, keladi, sama lada. Mengapa dikatakan daun melengkung? Karena dia itu bentuk seperti sendok. Daunnya bulat tapi dia melengkung. Itu tentang daun. Bunga. Bunga ini ada dua jenis, ada bunga jadi dan bunga tak jadi. Bunga jadi dan bunga tak jadi. Yang pertama, bunga jadi itu terdapat pada kembang sepatu. Tahu anak-anak dengan kembang sepatu? Biasanya kembang sepatu itu ditanam di halaman sekolah atau di halaman dekat-dekat rumah. Itu namanya kembang sepatu atau bunga sepatu. Kembang sepatu. Yang kedua, bunga tak jadi ini seperti bunga mawar. Bunga mawar itu baunya mawar. Nah, inilah ada dua jenis bunga, ada bunga jadi. Bunga jadi dan bunga tak jadi. Oke, yang kelima ada namanya buah. Buah ini terbagi menjadi 3 jenis buah. Ada buah tunggal, majemuk. Yang pertama, buah tunggal. Buah tunggal itu biasanya terjadi pada buah mangga. Buah mangga, buah rambutan, itu jenis buah tunggal. Ada juga buah majemuk. Buah majemuk ini biasanya terjadi pada buah nanas. Itu macam-macam buah. Jadi kita ajari di sini bagian-bagian tumbuh-tumbuhan, fungsi bagian tumbuh-tumbuhan, dan jenis-jenis akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, itulah yang kita ajari pada hari ini. Oke, anak-anak, di sini
Agar anak-anak lebih jelasnya, selain Bapak mencontohkan tanaman yang Bapak pegang ini seperti yang Pak jelaskan di papan tulis, sama ini ada akar, ini ada batang, ini ada daun, ini ada bunga, ini ada buah. Ini sudah Pak jelaskan dari sini. Inilah macam-macam bagian tumbuhan atau fungsi bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Lebih jelasnya lagi, agar anak-anak lebih memahami, lebih tahu, lebih jelas tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Di sini Bapak akan memutarkan sebuah video. Untuk anak-anak, saksikan di depan. Bapak akan memutarkan sebuah video tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, jadi Bapak akan memutarkan sebuah video. Oke, sabar anak-anak, kita tunggu dulu. Jadi Bapak hapus dulu ya. Biar anak-anak lebih jelas untuk menonton videonya. Tulisnya Bapak hapus terlebih dahulu. Nah, disinilah telah muncul. Ini ada di sini Bapak akan menontonkan video bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, untuk anak-anak, saksikan di depan, kita akan nonton bersama agar anak-anak lebih jelas memahami tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyabukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah.
dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oke, anak-anak. Oke, anak-anak, sudah kita saksikan tadi telah menonton video tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sebelum nonton video tadi telah Pak jelaskan di papan tulis tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, jenis-jenis akar, dan sesudah itu kita menonton video untuk lebih jelasnya agar anak-anak lebih memahami dan lebih mengerti tentang bagian-bagian tumbuhan dan jenis atau fungsi. Untuk itu anak-anak di sini apakah sudah memahami, sudah jelas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Apakah sudah jelas? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham dan jelas, alhamdulillah. Sini Bapak akan membagi siswa menjadi 4 kelompok jika anak-anak sudah paham dan telah mengerti bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Di sini Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok untuk memberikan tugas untuk anak kerjakan berkelompok. Untuk itu sebelum kita melakukan atau Bapak memberikan tugas kelompok, ada baiknya anak-anak melakukan ice breaking terlebih dahulu. Di sini kita ice breaking tepuk tangan. Di sini Bapak sendiri yang akan memimpin ice breaking tepuk tangan. Oke? Oke, ini ice breaking tepuk semangat. Ini Bapak yang memimpin sendiri. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yang lebih gembira ceria lagi, kita ulangi sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, tepuk semangat. 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 Kelompok untuk anak-anak kerjakan. Ini Bapak bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Di sini ada 4 lembar. Jadi setiap kelompok menerima 1 lembar. Ini Bapak akan berikan kepada anak-anak untuk tugas kelompok. Yang namanya kelompok itu kerja sama. Jadi anak-anak kerjasama. Di sini Bapak jelaskan terlebih dahulu tentang lembar LKPD. Ini lembar kelompoknya. Bapak jelaskan terlebih dahulu biar anak lebih jelas mengerjakannya sama-sama. Ini ada di kertas ini ada gambaran bagian tumbuhan. Di sini sudah digambar tumbuhan. Tugas anak-anak
Diperhatikan di sini tugas anak-anak mengisi bagian yang berwarna putih. Ini ada warna putih masih kosong. Ini diisi sesuai dengan arah titik-titik yang menunjuk ke sini. Misal ini adalah yang dari bawah ini ada titik-titik ini, garis putus-putus ini mengarah ke akar. Jadi tugasnya yang di atas yang merah putih kecil ini ditulis nama. Jadi ditulis di sini akar. Jadi yang putih di bawah ini ditulis penjelasan apa itu akar. Nah, itu tugasnya. Sudah paham dan mengerti? Sudah paham dan mengerti. Ini Bapak akan membagikan satu persatu, setiap kelompok dapat satu lembar. Oke, Bapak akan membagikan satu persatu. Ini diberi nama terlebih dahulu kelas, lalu diisi sama-sama. Oke. Ya, silakan untuk dikerjakan. Jalan tulis namanya dan fungsinya. Akar bisa apa fungsinya? Isi dengan fungsinya ya, sesuai dengan fungsinya.
Oke, baiklah anak-anak, apakah sudah anak mengerjakan lembar LKPD-nya? Kalau sudah, untuk lembar LKPD-nya dikumpul kembali sama Bapak sini. Kumpul kembali. Oke anak-anak, ini sudah dikerjakan untuk lembar LKPD-nya. Untuk itu anak-anak di sini adakah anak-anak atau siswa yang ingin berani maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya? Saya, Pak. Oke, Rai, silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Rahel Begitania, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kelompok kami, bagian tumbuhan yaitu terdiri dari 1 angka, 2
Fungsinya adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Batang. Fungsinya adalah menyalurkan air dan zat hara ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. 3. Daun. Fungsinya adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. 4. Bunga. Fungsinya adalah tempat penyembuhan atau perkawinan. 5. Fungsinya adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Rahel. Oke, silakan untuk kembali. Oke, anak-anak, di sini kita telah mempelajari materi tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Di sini Bapak ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ingin bertanya. Bapak persilakan untuk bertanya tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Mereka yang di sini anak-anak ingin bertanya. Saya Pak. Oke, kita silakan. Perkenalkan, nama saya Maisha Rekita Sari. Saya mau bertanya, apa fungsi akar? Fungsi akar. Oke, di sini Bapak akan menjawabnya pertanyaan dari kita. Fungsi akar adalah menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Fungsi akar itu menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Apakah kita sudah memahami? Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, di sini Bapak ingin memberikan tugas lagi. Tugasnya ini adalah tugas mandiri. Tugas mandiri itu adalah tugas yang dikerjakan oleh anak satu persatu. Bukan tugas kelompok lagi, ini tugas mandiri. Ini Bapak akan jelaskan tugas mandirinya. Di sini ada lembar tugas. Ini soal evaluasi. Soal evaluasi ini tugas untuk dikerjakan oleh anak masing-masing satu orang. Ini ada 5 tugas. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai isian. Anak-anak mengisi lembaran soal evaluasi ini. Ini latihan atau tugas evaluasi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, kalau begitu Bapak akan membagikan satu persatu kepada anak-anak untuk dikerjakan tugas mandirinya. Ini dikasih nama, nomor absen, kelas, dan diisi di bawah dan sini. Di bawah sini ada lembaran kosong. Ini tempat untuk mengisi jawaban. Kalau tidak muat di sini, bisa di belakangnya. Nah, ini diberi jawaban, isi di sini. Apakah anak sudah memahami? Silakan, Bapak akan membagikan satu persatu. Tugas mandiri, kerjakan masing-masing. Ya, apakah semuanya sudah dapat semua? Oke, kerjakan masing-masing. Jangan lupa beri nama, nomor absen, kelas, dan beri jawaban di bawahnya. Ini soal tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang satu itu sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua, sebutkan contoh dari tumbuhan berangkat tunggang. Yang ketiga, sebutkan contoh dari tumbuhan berangkat serabut. Yang keempat, apa fungsi dari akar. Yang lima, apa fungsi dari batang. Oke, anak-anak silakan dikerjakan.
yang bersih. Jadi Bapak memberikan tugas mandiri untuk mengetes pengetahuan anak-anak tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Apakah anak sudah memahami tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya? Itulah Bapak memberikan tugas mandiri. Harun.
Oke, baiklah anak-anak, mungkin waktunya apa sudah selesai semuanya mengerjakan? Kalau sudah untuk mengerjakan tugasnya di sini ngumpul kembali. Oke, baiklah anak-anak, di sini kita sudah menyelesaikan tugas kelompok LKPD dan menyelesaikan tugas mandiri yang sudah anak kerjakan. Selanjutnya di sini kita akan memasuki kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan penutup. Di sini Bapak akan mengulang kembali atau menyimpulkan materi yang sudah Bapak ajarkan tadinya tentang bagian tumbuh dan fungsinya. Bagaimana yang telah kita ketahui, tadi sudah Bapak jelaskan tentang bagian-bagian tumbuh dan fungsinya. Itu bagian-bagian tumbuhan itu ada 5. Yang pertama apa? Akar. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, itu anak lebih memahami tentang bagian-bagian tumbuh. Yang mana tadi telah Pak jelaskan, ada namanya akar. Akar itu berfungsi untuk apa? Menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Yang kedua itu ada batang yang telah kita ajari tadi. Batang fungsinya menyalurkan air dan zat hara ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga itu ada daun. Kita tahu tumbuh-tumbuhan itu memiliki daun. Apa fungsinya daun? Daun adalah tempat jadinya fotosintesis dan menyimpan makanan. Itu fungsi daun. Yang keempat, setelah kita ajari tadi ada juga bunga. Bunga itu adalah tempat penyerbukan dan perkawinan. Itu bunga. Sebelum menjadi buah, ia terlebih dahulu menjadi bunga terlebih dahulu. Yang terakhir itu buah fungsinya adalah menyimpan cadangan makan. Oke, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Di sini Bapak ingin memberikan tugas, yaitu PR. Apa itu PR? Jadi anak-anak ngerjakan PR di rumah. Buka halaman 52 di buku paketnya. Di situ ada PR di halaman 52. Sudah? Sudah dibuka? Ya. Oke, kalau sudah
sudah ketemu itu adalah tugas yang anak-anak kerjakan di rumah, yaitu PR untuk dikerjakan di rumah. Oke anak-anak, selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan materi untuk materi selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah materi untuk minggu depan. Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anak akan mempelajarkan materi tentang rantai makanan. Tahu dengan rantai makanan? Oke, minggu depan jadinya kita bertemu kembali dengan materi yang baru, yaitu materi rantai makanan. Oke anak-anak, di sini sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melakukan ice breaking dan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, bagi anak-anak yang mau atau yang sanggup untuk memimpin ice breaking dan doa, silakan untuk maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Sebelum pulang, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking, mulai. Oke, baiklah anak-anak, mungkin pelajaran kita cukup sampai hari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.